Wis ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari tim hukum nasional Amin Anies dan Muhaimin datang ke KPU berkenaan dengan hasil realcon dari KPU yang dibuat di web KPU. Jadi itu menyebutkan bahwa pasangan nomor 2 ada nilai sudah 50 sekian, dan bagi saya itu merupakan penggiringan opini. Ketika penggiringan opini, maka itu merugikan kami, seolah-olah 1 bulan cukup pada kali ini, padahal itu belum hasil. Itu saya sampaikan kepada KPU, dan sampai saya usulkan kepada KPU, kalau memang itu bukan hasil, bagaimana supaya itu bukan merupakan pembentukan opini gitu. Apakah dikasih disclaimer yang sangat besar bahwa ini bukan hasil, hasilnya menunggu, itu kan harus disampaikan, sehingga opini yang berkembang bahwa ini pemilu putaran 1 itu tidak benar. Dan dengan demikian sekaligus juga saya katakan bahwa hari ini deklarasi bahwa tim 1 mengatakan 2 periode, 2 putaran. Tim hukum Amin ya kan menyatakan bahwa pemilu Pilpres 2024 itu 2 putaran. Kita siap 2 putaran. Saya sedikit menambahi bahwa tadi yang kami sampaikan di dalam adalah keresahan dari masyarakat, bahwa apa yang muncul di media-media dari survei-survei dan lain sebagainya itu bukanlah hasil resmi. Dari tidak ada klaim-klaim kemenangan dan lain sebagainya. Kami datang ke KPU karena kami percaya bahwa KPU adalah penyelenggara pemilu yang sah. Dari yang berhak mengeluarkan bahwa ini yang menang adalah siapa, pasangan nomor berapa dan lain sebagainya dengan perolehan suara berapa, itu adalah KPU, bukan dari lembaga-lembaga survei. Jadi saya tadi minta kepada KPU Surakarta untuk meneruskan kepada KPU Pusat bahwa KPU harus memberi statement kepada masyarakat bahwa KPU adalah penyelenggara pemilu yang sah, yang berhak melakukan penghitungan yang sah juga, dan menghimbau masyarakat tetap menunggu hasil dari perhitungan KPU. Dari siapa jelas yang dimenangkan, siapa itu harus jelas. Terus yang kedua, kami tadi menyoroti juga masalah aplikasi Sirekap. Dari Sirekap ini terjadi berbagai masalah, ada di media sosial dan berbagai macam berita, ada yang salah scan dan lain sebagainya. Maka dari itu kami menghimbau kepada KPU bahwa kalau seandainya aplikasi Sirekap itu belum siap untuk digunakan, maka tolong gunakan hitung manual. Jadi itu yang kami harapkan pada KPU, dan ini mungkin bukan yang satu-satunya deklarasi kami, bahwa kami mendeklarasikan bahwa pemilu 2024 ini 2 putaran. Jadi selain itu nanti di seluruh daerah di tanah air akan menyusul deklarasi seperti ini. Terima kasih. Pak, kalau nanti hasil resmi dari KPU diumumkan, tim dari Amin siap menerima hasilnya apapun itu. Selama itu tidak ada kecurangan, kami menerima. Tetapi kalau ada kecurangan, kami tetap lawan. Meskipun nanti keputusannya 1 putaran, keputusan dari KPU. Selama tidak ada kecurangan, kami Perlawanannya pun juga perlawanan hukum, Bukan perlawanan yang fisik ya. Tapi apa Pak yang membuat tim hukum Amin ini yakin bahwa pemilu itu akan berlangsung 2 putaran, Pak? Nah sekarang begini, yang ada di media sosial itu kan berapa persen yang baru masuk suaranya? tetapi sudah diklaim. Bahkan sudah ada yang deklarasi dan lain sebagainya, itu kan lucu. Katakanlah kawal pemilu dapatnya 52% ya, yang kedua. Yang satu 31%. Itu kan baru dari berapa suara yang muncul. Ya, contohnya seperti ini, Pak. Apakah itu sudah mewakili seluruhnya? Kan belum. Wong itu paling baru sekitar 30 TPS dari 800 TPS. Apakah itu mewakili?
Dan yang membuat tim Amin yakin bahwa yang belum masuk itu nanti akan membuat mendongkrak suara Amin. apa Pak yang membuat yakin? Ya dari internal perhitungan internal kami menunjukkan begitu. Jadi contohnya ini di kawal pemilu ya. Di sini ini kan partisipatif dari masyarakat. Jadi nah ini ada TPS-nya disertai dengan foto dari hasil. Ini kan bisa dilihat. Ini baru berapa persen masuk? Nah, ini baru berapa yang masuk? Bahwa yang masuk ini baru mungkin sekitar 16% dari berapa persen TPS. Kan begitu. Ini baru kecil sekali datanya. Betul bahwa pasangan nomor 2 itu sudah meraih 52,92. Tetapi di sini yang pasangan nomor 1 ini 29. Sedangkan pasangan nomor 3 ini 17,28. Apakah ini hasil finalnya? Bukan. Kita pun juga tidak bisa memegang kawal pemilu ini sebagai pedoman kan. Karena yang kita pegang adalah KPU. KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ini sebagai data pembanding. Karena dia ada dokumen resminya, ada fotonya, maka kita lebih percaya kepada yang ada bukti dan saksi. Gitu. Nah. Ini baru tanggal berapa? Saat ini kotak suara itu baru mentok di TPS. Kalau kita mau tahu bahwa nasional sudah mentok dari mana itu datanya kan seperti itu. Cukup. Terima kasih. Nama dulu Pak. Anis Priyansori. Anis Priyansori. Sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Proses THN Provinsi Jawa Tengah. Dan Bapak Aminuddin. sebagai Aminuddin, Advokasi dan Penanganan Sengketa. Andika Dian Prasetyo sebagai Sekretaris Tim Hukum Nasional Provinsi Jawa Tengah. kemudian Ibu Termurni Ningsih sebagai bendahara THN.